Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di part 4 tentang materi pembelajaran framework code editor. Kita sudah selesai membuat sebuah awal aplikasi CADShop. Sudah bisa insert ya, sudah bisa melakukan salah satu dari CRUD yaitu create. Nah, lanjut kita akan masuk ke bagian read. Nah, sebelum kita masuk ke bagian read, kita perhatikan lagi di controller CADS ya. Jika list ini ingin menampilkan data kucing, maka dia fungsi ini juga harus memanggil CADS model seperti ini ya. Jadi jika sebuah indeks ingin menggunakan atau mengambil data dari database, maka dia harus memanggil model yang dibutuhkan. Nah, jika modelnya sama seperti ini ya, indeks memanggil model yang sama, add memanggil model yang sama. Nanti jika kita tambahkan fungsi edit, kita tulis edit, tadi akan juga memanggil fungsi memanggil model yang sama ya. Nah, ini ternyata tidak efisien ya, tidak efisien, jadi memanggil berkali-kali hal yang sama. Nah, disinilah kita akan memperkenalkan yaitu fungsi konstruktor. Fungsi konstruktor ini adalah fungsi di metodologi OOP, di metode Object Oriented Programming, sebagai fungsi yang pertama kali diakses secara otomatis jika kelas itu dipanggil. Nah, kelas di sini adalah controller ya, CADS. Jika kelas CADS dia dipanggil, maka fungsi yang akan diakses pertama kali secara otomatis adalah konstruktor. Setelah konstruktor baru dia mencari indeks ya. Jadi jika ada konstruktor, maka dia akan eksekusi konstruktor dulu. Jika tidak ada konstruktor, dia langsung mencari indeks ya. Jika tidak ada konstruktor, dia langsung mencari indeks. Jadi jika ada konstruktor, dia akan mengakses konstruktor terlebih dahulu. Nah, dengan adanya konstruktor kita akan tertolong. Apapun metode atau fungsi-fungsi yang dipanggil di controller CADS itu pasti melewati fungsi konstruktor, sehingga tidak perlu lagi kita meloading hal-hal yang sama berulang kali. Nah, itulah kita dapat menggunakan fungsi konstruktor. Nah, konstruktor di dokumentasi ada di bagian general topic controller, ada namanya kelas konstruktor. Ini fungsi konstruktor. Tulisannya seperti ini, harus seperti ini, karena ini untuk menyatakan bahwa ini berbasis Object Oriented Programming ya. Jadi ini public function construct ini akan diakses pertama kali pada saat kelas atau sebuah controller dipanggil ya. Kita masukkan di sini ya. Kita masukkan kelas konstruktor. Bisa kita copy dari sana. Jadi jika ada fungsi konstruktor seperti ini, jika CADS atau sebuah controller dipanggil, dalam hal ini CADS controller, maka dia akan akses konstruktor dulu, baru fungsi-fungsi yang lain. Kalau tidak ada, dia akan mencari indeks saja. Kalau ada, dia akan menjalankan konstruk lalu mencari indeks. Jadi konstruktor dulu baru indeks kalau ada konstruktor. Kalau tidak ada konstruktor, dia akan langsung cari indeks. Nah, dengan adanya konstruktor kita bisa memasang
perintah-perintah atau memanggil hal-hal yang kemungkinan akan digunakan oleh semua fungsi. Dalam hal ini, dalam kasus catshop, setiap fungsi kemungkinan akan memanggil catch model, sehingga agar lebih efisien maka catch model kita load, kita panggil di konstruktor, sehingga apapun metode atau fungsi di bawahnya yang memanggil model ini maka otomatis akan terbawa ya. Jadi apapun fungsinya yang dipanggil setelah konstruktor maka dia akan otomatis sudah meload catch model. Jadi tak perlu lagi catch model dipanggil di setiap fungsi di bawahnya ini karena sudah ada di konstruktor. Nah, jadi kita bisa hapus semuanya. Jadi load model ini kita hapus karena sudah terwakili di fungsi konstruktor. Nah, nanti mungkin bisa diperjelas atau ditanyakan di materi kuliah Object Oriented Programming. Ya. Jadi ini untuk pengetahuan saja. Jika ada kelas konstruktor, jika ada sebuah fungsi konstruktor, maka dia akan diakses pertama kali secara otomatis ya, tanpa perlu dipanggil, otomatis akan berjalan konstruktor terus. Jika kelas atau controller dipanggil. Nah, jika ada konstruktor, dia akan merunning atau mengakses konstruktor terlebih dahulu. Setelah itu mencari fungsi indeks. Kalau tidak ada konstruktor, otomatis dia akan langsung mencari fungsi indeks. Itu sesingkat tentang konstruktor. Konstruktor ini bisa dipasang di controller, juga dipasang di model. Karena apa? Karena model ada kelas juga. Jadi konstruktor ini sebenarnya untuk sebuah kelas dalam Object Oriented Programming. Dalam model bisa kita pasang konstruktor, dalam controller juga bisa kita pasang konstruktor. Nah, ini fungsinya untuk memanggil hal-hal yang akan sering digunakan oleh metode-metode yang sama di dalam sebuah controller. Ya. Kebetulan kemungkinan besar indeks akan menggunakan model, edit menggunakan model, edit menggunakan model, delete juga menggunakan model, sehingga modelnya kita loading di konstruktor agar tidak di loading berulang kali di fungsi-fungsi di bawahnya. Itu sekilas tentang konstruktor. Ya. Karena sudah ada konstruktor, maka load modelnya kita pindahkan ke atas. Seperti contoh yang tutorial yang sudah kita coba. Mereka juga menggunakan konstruktor di dalam controller. Oke. Nah, untuk mengquerykan membaca data kita biasa menggunakan query select. Nah, query select ini kita simpan di mana? Di model. Nah, fungsi read. Ya. Perintahnya sangat sederhana ya. Jadi this ini artinya select bintang from table. SDB get apa? Nama table. Cat 99. Nah, ini artinya select bintang from cat 99. Nah, karena dia membaca data, maka hasil query-nya harus di return, harus dikembalikan ke controller yang memanggilnya. Return apa yang di return? Data hasil query-nya. SDB return. Kita kembalikan hasil dari query dalam bentuk result ke controller yang memanggil. Oke, ini untuk read cukup 2 baris ini ya. Read semua data cukup 2 baris ini, lalu kita kembalikan hasilnya menggunakan perintah return ke controller yang memanggil. Nah, di sini kita panggil metode atau fungsi dari read tersebut di sini. Panggil nama modelnya. Panggil fungsi read-nya. Oke. Kita simpan dalam variabel data, memudahkan mengirimkan dia ke dalam view.
namanya supaya mudah, karena ini read cats maka datanya cats. Nah, karena dia sudah ada datanya, maka agar view-nya bisa menangkap data, kita kirim variabel datanya. Jadi agar view catlist ini bisa menerima data yang hasil query, maka harus dikirim variabel datanya. Nanti yang diterima adalah cats-nya. Oke, kita save. Kita kembali ke list. Nah, sekarang controller sudah siap, model sudah selesai, tinggal kita print atau echo datanya di sini. Kita echo datanya di sini. Nah, echo di sini kita menggunakan loop. Apa yang dikirim ke view? Data apa? Cats. Nah, ini cats ini yang kita tangkap di view, berarti dia $cats. Nah, ini karena dia berbasis objek, maka dia ada s. Kita aliaskan menjadi cat tanpa s. Yang dikirimkan adalah cats dengan s, aliasnya kita jadikan cat tanpa s. Yang penting berbeda ya, tidak harus cat, bisa x, bisa y, bisa z, ataupun yang lainnya. Yang penting variabel yang mudah diingat. Nah, ini supaya mudah diingat, saya beri nama dia cats lagi, tanpa s, cat tanpa s. Oke, ini for each-nya buka kurung kerawal, maka tutup kurung kerawalnya harus setelah tr yang terakhir. Nah, cara ini sebetulnya lebih mudah dipahami jika desainer user interface berbeda dengan programmer. Jadi desainer user interface bisa membuat HTML-nya dulu, lalu nanti programmer akan menambahkan atau menyisipkan perintah-perintah PHP. Nah, ini contoh yang baik jika antara desainer dan programmer itu berbeda orang. Jadi ada yang khusus untuk buat HTML-nya, nanti programmernya tinggal menyisipkan perintah-perintah PHP ke dalam HTML. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, kita pertama kali kita akan echo name-nya. Ya, kita pakai shortcut yang sudah digunakan tadi. Oke, jadi yang kalau yang di dalam looping ini yang dipanggil adalah yang ini ya, cat tanpa s. Apa nama kolomnya? Kita panggil name, ada angkanya ya, 99. Oke, lalu kita bisa copy, type, gender, kolom berikutnya adalah age, kolom terakhir harga, price. Oke, ini cara memanggil data bertipe objek ya di dalam kode emitter. Jadi ini yang dikirim dari controller berupa cats. Kita lihat variabelnya cats ya. Ini variabel ini yang dikirim, dibungkus dalam data, lalu kita terima di view cats-nya, kita terima, kita aliaskan menjadi cat. Ini bebas ya aliasnya, yang penting nama variabel yang valid. Lalu cat ini kita print out di sini. Oh, ini kurang $, semua $cat. Maka datanya akan harusnya sudah tampil di catlist. Oke, kita lihat. Oh, salah, result salah.
Nah, nomor 21 model. Oke, kita lihat di modelnya. Nomor 21 ya, hanya riset atau kita bandingkan dengan model yang siswa ya, dia hanya result saja. Kita cek. Kita bisa cek juga di dokumentasi bagaimana cara me-return. Ini sebetulnya bisa kita copy, tapi ini cara ini kurang mudah dipahami. Kenapa bisa seperti ini? Nah, dengan cara seperti ini, 2 baris, ini query-nya, ini hasil query-nya, jadi mudah dipahami. Nah, kita buka dokumentasinya, masuk ke database reference. Nah, inilah seperti ini cara mengatasi jika kita mengalami error ya. Nah, karena error query kita masuk ke database reference. Nah, query result ya. Bagaimana cara query result? Kita ke select data ya, ternyata ada di bagian query builder class. Kita select data. Nah, ini data baget. Nah, ya, jika kita ingin menggunakan algoritma seperti ini, dia harus masukkan ke dalam variabel ya, seperti yang di dokumentasi. Jadi kita masukkan dia dalam variabel. Nah, baru variabel itu akan menghasilkan result. Kita ya nama query misalnya bebas ya. Nah, ininya query result. Nah, seperti ini. Jadi jika ingin 2 baris seperti ini,
Ini contoh satu baris yang di tutorial yang visual, memang cukup simpel, sederhana, tapi kurang mudah dipahami. Kenapa tiba-tiba dari kenapa singkatan T? Nah, dengan dua baris seperti ini akan lebih mudah dipahami. Jadi ini query-nya, perintah ini pertama query-nya di stb, artinya di stb itu select bintang from cats, dimasukkan dalam variabel query, lalu query-nya kita kirim, hasilnya berupa perintah result. Kita save, sudah ditangkap di data cats. Nah, kita tampilkan di list. Nah, ya sudah tampil datanya sesuai dengan ada yang di database. Ada dua, Jack dan Robin. Nah, ini yang nomor ini rencananya kita akan buat nomor urut saja, karena kalau ngikutin ID yang di sini, jika ada yang dihapus nanti ID-nya akan ada yang kosong atau lompat. Jadi tampilannya kurang bagus ya, nomornya tidak berurut. Nah, karena nomor urut kita pakai nomor urut aja. Nah, nomor urut ini kita bisa gunakan variabel i seperti yang biasa kita gunakan di Loopy ya. Kita masuk cat list, kita buat variabel i di sini sama dengan 0 sebelum for each ya. Sebelum for each kita buat variabelnya, lalu di sini kita i nya kita plus dengan i plus, maka i nomor ini akan berurutan sesuai dengan i. Karena dia mulai dari 0, hasilnya 0, kita mulai dari 1 ya. Jadi nanti nomor urutnya tidak akan berpengaruh jika ID-nya tidak berurutan. Walaupun ID-nya tidak berurutan, nomor urutnya akan tetap berurutan karena menggunakan variabel i. Nah, ini tentang bagaimana kita menampilkan data ke dalam list data-data kucing ya. Jadi kita buat query-nya dulu di model dalam fungsi read. Di stb get ini artinya select bintang from cats, select bintang from cats, disimpan di dalam variabel query, lalu hasil query-nya di return berupa result. Hasil query ini fungsinya result ya. Jadi untuk mendapatkan hasil query, fungsi dalam pointer itu result. Nah, hasil ini ditangkap di controller, dikembalikan dan dibaca, disimpan oleh controller yang memanggilnya. Ini memanggil ya, memanggil read. Hasil read dipanggil, disimpan dalam variabel data cats. Data inilah yang dikirimkan ke view cat list. Data ini dikirim ke view cat list, diterima oleh cat list dalam bentuk variabel cats ya, seperti yang di sini. Nah, inilah yang di variabel yang diterima oleh view cats. Nah, di sini di view kita looping si variabel cats, kita ekstrak menggunakan for each. Karena for each dia butuh alias, nah kita aliaskan dengan cat ya. Ini cats dengan s, ini cat tanpa s. Lalu variabel cat ini kita echo di dalam looping. Ada cat name, cat type, cat channel, cat age, cat s, dan seterusnya. Nah, untuk numbering nomor urut kita menggunakan variabel i, lalu kita increment dengan i plus plus, sehingga jika ID kucing ini tidak berurutan, tetap saja nomornya tetap akan berurutan karena menggunakan i, bukan dari table. Oke, itu tentang bagaimana cara menampilkan data dari table menggunakan coordinator. Oke, nah kita cukupkan untuk part 4 ini, dan kita akan jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.